Oh, VVA-nya langsung hidup tuh. VVA-nya langsung hidup. Kita coba gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau bahas Lexi LX 155. Kenapa beli motor ini lagi sih? Jual yang 125, malah beli lagi yang 155. Jual 125, beli lagi yang 155. Kenapa bisa ke Lexi lagi sih? Ya teman-teman, kita bahas di sini. Jadi singkat cerita, itu dulu punya Lexi 125 ya. Saya pakai Lexi 125 itu kira-kira kurang lebih 5 tahun lah. Nah, setelah 5 tahun, setelah bayar pajak ke 5, ganti kaleng, jadi Lexi itu saya jual nih. Jadi Lexi saya jual. Setelah jual Lexi 125, sempat bingung tuh mau nyari motor matic, apalagi cuman pengen yang nggak mungkin yang ukurannya di bawah Lexi ya, kayak Beat atau Mio gitu, nggak mungkin. Paling di atasnya Lexi lah ukurannya ya. Nah, waktu itu saya sempat beli PCX 160 second juga, nggak bertahan lama juga. Selang 6 bulan atau 5 bulan tuh saya jual lagi PCX. Belum kepikiran mau beli matic lagi tuh. Waktu itu temen nawarin ada Lexi LX nih, udah ada secondnya, baru 5 bulan loh. Kok seketika tertarik. Lexi LX second baru 5 bulan, kilometer juga baru 200. Akhirnya kayak kehipnotis. Saya cek tuh, akhirnya unitnya saya cek, nego-nego sama penjualnya. Loh, akhirnya saya bawa pulang. Nah, hari ini kita mau bahas lebih ke perbedaan Lexi LX sama Lexi 125 yang sebelumnya ya. Ini versi saya aja sih, Jadi versi pemakai Lexi 125 selama 5 tahun. Nah, sekarang beli Lexi LX 155 nih. Ini tipe standar ya, tipe standar yang paling murah lah, pokoknya paling murah. Oke, kita bahas dari satu-satu ya. Mungkin dari perbedaan dulu, nanti kekurangan kelebihannya sama Lexi LX 155 sama 125 nanti dulu. Ini kita perbedaannya aja. Perbedaan yang paling berasa, ini posisi readingnya ternyata agak beda loh guys. Posisi reading 155 ini stangnya ini dia agak turun. Stangnya agak turun nih. Kalau misalnya dulu di Lexi 125 itu kita duduknya tuh agak mendem, jadi stangnya agak tinggi. Kalau misalnya jok sih kayaknya mirip nih. Kalau jok tebal-tebalnya, lebar-lebarnya mirip. Cuman stangnya ini kenapa kayak nggak ngerti ya, di postur emang rangkanya diturunin atau emang cuman segitiganya dong agak diturunin. Tapi ini posisinya turun ini, nggak setinggi Lexi 125. Pertama itu, nih saya lagi lewat Stadion Wibawa Mukti Cikarang. Posisi reading oke, udah. Kedua, berbeda. Ini posisi indikator ini yang masih terlihat aja ya. Posisi indikator instrumen speedometer nih. Kayaknya gue lebih suka yang Lexi 125 deh, karena dia dari RPM itu terlihat jelas. Terus dari jam terlihat jelas. Yang kepake banget kalau buat gue ya pribadi ya, itu jam kelihatan jelas, RPM kelihatan jelas. Terus angka-angka tuh kayak kelihatan gitu loh, kelihatan jelas banget kalau di 155. Kalau di 125 tuh kayak speedometernya kayak agak lebih kecilin jadinya. LCD-nya tuh ngecil. Jadi semuanya kita kalau misalnya mau ngelihat jam, mau ngelihat RPM itu harus kayak dilihatin, nih RPM berapa sih? Ini jam berapa sih gitu kan. Kalau di 125 tuh Lexi lama, kita ngelihat jam aja karena dia kan gede ya di bawah gitu ya jamnya ya.
Jadi nggak perlu kita pantengin lagi, itu udah kelihatan. Terus dari segi apa lagi ya perbedaannya? Satu, dua, kalau spion, terus deck sama ini kayaknya, lebar-lebar decknya sama. Terus perbedaannya ada di spakbor belakang. Spakbor belakang kalau misalnya yang Lexi lama tuh dia agak panjang ya, agak panjang terus kecil gitu kan. Nah di Lexi 155 LX ini dia agak gede, terus ada apa namanya, mata kucingnya tuh, ada mata kucingnya, mirip-mirip kayak NMAX New loh kalau nggak salah. NMAX New tuh udah ada desain mata kucingnya tuh. Spakbor belakang beda. Terus di bodi depan juga beda. Bodi depan tuh di Lexi lama dia agak apa ya, agak moncong ke depan kalau misalnya Lexi lama. Kalau ini dia kayak agak mendem kayak agak pesek, kayak NMAX Neo gitu kan. Dia sekarang yang baru-baru sekarang agak pesek tuh, jadi udah nggak terlalu nonjol. Lampunya nggak terlalu maju ke depan, lampu beda, bodi depan beda. Terus posisi windshield sama, posisi windshield masih sama, dudukan windshieldnya sama. Cuman bedanya kalau Lexi lama, Lexi 125 itu panel windshieldnya tuh dia agak maju, agak jenong aja. Nah Lexi 155 yang LX ini agak mendem nih, jadi agak rata sama bodi ininya, dudukan panel windshieldnya. Terus sama perbedaannya lagi, ini berasa banget di tangan nih, Lexi 125 sama Lexi 155. Di tombol-tombol ininya nih, tombol-tombol apa, pengoperasiannya, lampu, sen, klakson, ini beda. Ya kalau ini lebih lancip nih, lebih agak apa ya, agak tajam lah. Kalau misalnya yang ini sudut-sudutnya tuh berasa. Kalau yang kanan sama, cuman kayaknya sih emang bentuknya agak lebih dipertajam aja sih, kayak sudut-sudutnya tuh berasa di belah kanan. Rem sama, masih depan cakram, belakang tromol. Apalagi ya, lampu belakang tuh Lexi lama itu masih pakai bohlam, lampu belakang stop lamp. Nah Lexi 155 LX ini udah full LED, tapi lampu sennya masih pakai bohlam semua, sama kayak Lexi yang lama juga. Ini apa, kita bahas Lexi sambil Sunmori nih. Anak Sunmori banget kayaknya. Sunmori ini weekend pagi-pagi tuh masih ada yang lari-lari pagi itu. Oke, kita lanjut. Stop lamp belakang masih udah LED, cuman lampu sennya masih bohlam semua. Nah apalagi ya yang dibedakan dari Lexi yang lama sama yang LX? Kayaknya itu doang sih, nggak ada perbedaan lagi. Kayak di ban pelek juga nggak ada perbedaan, sama di mesin, udah itu doang. Mesin basicnya dia udah 155, di Lexi yang lama kan 125. Beda torsi sama, kalau top speed belum nyobain ya, cuman kalau torsi sama borosnya BBM beda sih. Borosnya BBM beda. Ini belum gue pakai jauh. Ini kilometer dari gue dapet itu kemarin kan 200-an. Nah sekarang itu 393 nih. Sekarang 393, berarti gue udah jalan 190 kiloan lah. Udah jalan 190 kiloan. Kalau misalnya kemarin dapat di 200. Oke, sekarang kita bahas apa yang nggak gue suka. Apa yang nggak gue suka dulu ya. Jadi bukannya minus ini, tapi ini kan secara apa ya, individu aja lah, secara individu apa yang nggak gue suka dari Lexi LX dibanding Lexi 125. Oke, ini yang nggak gue suka ya. Jadi yang paling berasa tuh di tangki.
Tangki 155 ini kenapa masih sama sih kapasitasnya sama 125? Heran gua. Saya kira ada perbedaan liter gitu dari 125 sama 155, karena kan ini kapasitas bensinnya kapasitas mesinnya lebih besar ya. Kenapa nggak digedein dikit gitu? Digedein dikit kek jadi 5 liter, atau mungkin upgrade langsung 6 liter kan. Jadi kalau misalnya 125 itu ngisi Pertamax 50.000 itu udah pasti penuh banget. Nah kalau misalnya Lexi 155 sama lah, buat apa? Jadi tangkinya tuh sama aja ya. Jadi tangkinya sama aja. Terus apalagi ya yang nggak gua suka? Ya ini RPM lagi apa namanya? Speedometer ini gua nggak suka nih, karena dia kecil banget jatuhnya. Jadinya dia kecil banget, jadi kita nggak bisa ngelihat secara jelas ya, nggak bisa ngelihat secara jelas. Enakan di Lexi 125 ya, mungkin ada kan, kalau misalnya produksi suatu produk kan pengennya kan upgrade ya. Nah ini gua agak kurang suka sih di speedometer clusternya ini. Jadi mendingan yang di Lexi 125. Oke, next, apa yang nggak gue suka dari Lexi 155 ini dibanding 125 ya? Posisi readingnya sebenarnya plus minus nih posisi reading nih. Gua nggak sukanya kemarin sempet pertama kali make itu di punggung langsung pegel banget, karena dia posisinya agak turun nih, stangnya agak turun. Posisi readingnya agak kurang relax aja. Cuman sporty dia, kayak buat nikung enak. Sama apa lagi yang nggak gue suka? Oh iya, jok bagasi. Perasaan bagasi itu lebih kecil daripada Lexi lama deh. Jadi Lexi lama tuh agak sedikit lebih besar. Ini perasaan gue ya. Daripada Lexi LX ini, Lexi lama tuh kapasitas bagasinya tuh agak lebih gede. Terus Lexi LX ini di tengah-tengahnya bagasinya tuh ada tonjolan. Mungkin itu buat TB ya. Dia apa namanya? TB-nya tuh mepet ke plastik bagasi mungkin. Jadi dia dibikin agak nonjol kan di tengahnya. Cuman dia tidak melebarkan posisi bagasinya ke samping. Ukurannya sama aja. Biasanya gue pakai Lexi lama itu naruh jas hujan setelan 1, setelan 2 itu nggak ngepres banget. Lah ini gue naruh jas hujan setelan 2 itu loh kok mepet, udah mepet jok atas. Gue bilang berarti kan kapasitas lebih kecil. Ini gue nggak ngukur dimensi ya, tapi feeling aja. Mungkin karena di bawah itu tonjolannya terlalu gede ya, nggak bisa kayaknya. Kayak naruh helm itu nggak bisa. Gua ngetes pakai helm yang biasa, halves banyak yang nggak bisa, nggak masuk ternyata. Apalagi yang nggak gue suka, lampu sen. Iya, lampu sen. Kenapa dia masih bohlam? Padahal lampu stop lampnya udah full LED semua. Kenapa sih masih pakai bohlam gitu? Berapa sih biaya budget dari bohlam lu ganti ke LED gitu loh? Kayak contoh di PCX deh, di PCX kan udah full LED tuh. Kenapa sih nggak lu rubah langsung full LED aja gitu, biar lebih cantik gitu kan? Oke deh, kita bahas langsung apa yang gua suka dari Lexi 155 nih. Ceng. Oke, yang gue suka dari Lexi 155 ini pertama dan tidak lain mesin upgrade dari 125 ke 155 ini gua rasa enak sih, enak, lebih enak dari 125. Standar ya, sama-sama standar, kita bicara sama-sama standar, semuanya mesin standar, terus CVT standar.
Ini lebih enak dari versi standarnya 125. Dan lebih enaknya lagi di gua, kalau pemakaian gua itu dia VVA-nya itu nggak gampang on ya, nggak gampang nyetek. Jadi kalau misalnya di Lexus 125 kan dia di RPM 5000 atau 5500 kalau nggak salah ya, itu dia udah on ya. Jadi kita gas sedikit aja, maksudnya nggak terlalu tinggi gasnya, dia udah on. Jadi bawaannya motor pengennya ngajol aja terus, lari terus pengennya gitu loh. Sedangkan kalau misalnya bensin kan otomatis kalau misalnya pengen irit, kalau bisa sebisa mungkin VVA-nya jangan hidup gitu. Kalau gua ya, kalau gua di motor yang Lexus 125 itu, kalau mau irit VVA-nya kalau bisa jangan hidup, dipakai harian gitu. Kecuali kayak pengen nyalip segala macam tuh pasti VVA hidup. Nah kalau ini dia VVA tuh tinggi di 6000-an kalau nggak salah. Dan di RPM 6000 itu kalau misalnya kita urut gasnya pelan gitu, dia di kecepatan 71 atau 72 itu VVA-nya belum hidup. Bayangin. Dulu di Lexi lama itu kecepatan 55, nggak nyampe 60. Kalau dulu di Lexi gue nggak nyampe 60 ya. Kecepatan 55 sampai 60 itu VVA udah hidup. Jadi kita nggak bisa pakai santai gitu loh. Nah kalau ini dia kecepatan 70 lebih, 72 itu VVA-nya belum hidup. Jadi suara mesin belum gerung gitu loh. Suara mesin belum teriak, belum narik gitu, belum. Jadi dia masih santai, dipakai dalam kota gitu, pakai santai kayak gini VVA-nya tuh jarang banget hidup. Itu kalau buat gue sih itu pengaruh di konsumsi BBM-nya nanti. Pasti lebih boros, lebih sering VVA hidup, itu bensin makin boros. Itu pengalaman gue sih, pengalaman gue waktu pakai Lexi ya. Makin sering VVA hidup, makin boros bensin. Enaknya tuh di mesin 155. Apalagi yang gue suka, posisi reading ini enak banget buat apa ya, buat belok-belok, buat corneringan enak. Tapi lebih pegel kalau misalnya dari 125 daripada Lexi yang 125. Itu lebih pegel ini. Gak ngerti emang butuh postur badan, ini butuh penyesuaian gitu ya, mungkin. Tapi enak ini motor buat nikung. Kemarin sempat gue pakai jalan belok-belok nikung itu dipakai agak miring dikit, enak banget, stabil banget. Nah itu yang gue suka. Apalagi ya yang gue suka ya dari Lexus 155 ini, desain belakangnya sih, desain lampu belakangnya tuh gue suka. Karena udah full LED, dia lampu stop lampnya tuh kan kecil ya. Beda sama Lexus 125 tuh stop lampnya gede kan, stop lamp gede. Jadi kayak kelihatan bantet lah. Kalau misalnya Lexus 155 ini lebih ramping aja, kayak model Aerox ya, kayak model Aerox, dia kecil gitu kan, panjang. Pagi-pagi lewat apartemen gini syahdu juga. Apalagi yang gue suka dari Lexus 155 ini, kayaknya udah deh. Oh enggak, ini nih dia perubahan MID-nya ini udah ngikut ke NMAX nih. Jadi dia ngatur-ngatur MID-nya pakai tuas di sebelah kiri ini nih. Enak, lebih gampang aja, lebih simple dia ngaturnya kan. Apalagi yang gue suka, apa ya, kayaknya udah deh. Lebih banyak nggak sukanya kayaknya. Lebih banyak yang nggak gue sukanya dibanding 125 nih kayaknya nih. Dan apa yang pengen gue upgrade di Lexi LX 155 ini, pasti ada yang harus di-upgrade. Dari suatu produk itu pasti ada yang di-upgrade. Dari ketidaknyamannya itu harus di-upgrade. Pertama, yang pasti gue upgrade itu apa ya? Tangki mungkin. Tangki itu di Lexus 125 aja gue upgrade ke 6 liter.
Dan di Lexus 155 ini karena kapasitas tangkinya masih sama kayak Lexus 125, kayaknya pengen gua upgrade juga ke 6 liter. Paling ntar gua ganti lagi tangki. Terus kayaknya penerangan depan gua harus tambah lampu laser deh, D2 deh kayaknya. Soalnya lampu bawaan Lexus LX ini sama kayak Lexus 125, lampu-lampu ayam juga. Nggak ada terang-terangnya. Kayaknya lah masang lampu tambahan, ganti tangki, terus apa ya? Oh ya, pasang box itu udah pasti karena bagasinya kan kecil. Ntar paling hunting bracket box dulu, terus pakai box, bobok juga udah ada. Pakai box, ganti tangki, tambah lampu penerangan, sama paling kalau ntar ban udah agak tipis, gua upgrade ke yang lebih besar ukurannya, karena ukurannya Lexus 155 ini ternyata ukurannya sama aja kayak Lexus 125, kecil banget, kayak ketiban lah sama motor udah gede gambut, bannya kecil banget, peleknya kecil banget. Aduh, ganti ban, pasang box, ganti tangki, pasang D2 laser, udah sih itu udah nyaman tuh. Dulu gua nyeting Lexus 125 kayak gitu udah nyaman banget, udah enak dipakai touring, oke, dipakai buat dalam kota enak. Ganti tangki biar kita nggak sering-sering ngisi bensin kan. Penerangan kalau kita jalan malam udah enak. Pakai box kalau kita mau bawa barang lebih banyak juga ada space-nya. Terus sama ganti ban biar kalau misalnya amit-amit kita ngantem lubang itu nggak langsung kena pelek. Karena dulu gua pakai ban standar ngantem lubang agak peang dikit, pelek gua belakang. Nah habis itu langsung gua ganti ban yang agak gede. Mungkin ganti belakangnya agak gede, atau kita ganti pelek aerox aja kali ini belakangnya biar agak gemuk gitu kan, agak semok dikit. Apalagi yang harus di-upgrade dari Lexus 155? Sama paling nambah jalu nih, nambah jalu apa namanya? Nambah jalu setang. Oh iya, sama ganti sok belakang. Ganti sok belakang tuh pasti. Kerasnya lumayan, kayak waktu pertama kali Lexus 125 itu dulu masih barunya, keras juga. Padahal dia ulirnya kecil loh pernya, tapi dia kerasnya luar biasa. Kalau windshield nih gue udah ganti, yang tinggi. Karena kalau gue sih windshield itu kebutuhan sih ya, kebutuhan biar nggak langsung kena dada angin. Kalau ini windshield segini, ini langsung kenanya di helm, dia nggak kena ke dada. Udah enak nih windshield segini nih, nggak terlalu tinggi tapi cukup. Kalau windshield aslinya kan segini nih, pendek ya. Bukan windshield sih, visor aja dia, visor bukan windshield. Kalau windshield ini, kalau windshield kan emang fungsinya buat nahan angin ya. Kalau visor mah kan buat mempercantik. Kita coba iseng tes speed nih, kayaknya jalannya cukup nih buat nyobain apa namanya, akselerasi sama top speednya. Kayaknya sih kalau top speed agak kurang nih tracknya, cuman kayaknya cobain aja deh. Kita nunggu jalan kosong aja, kita coba-coba iseng aja. Yuk, 1, 2, 3. Oh, VVA nya langsung hidup deh, Kita coba gaspol, cuman sampai 90. Nggak nyampe kan tracknya, cuma 91. Oke. Yuk kita lanjut lagi. Kalau misalnya mau trek-trek panjang kayak lintas Pantura tuh baru tuh mantep. Ya udah, mungkin gitu aja teman-teman. Apa yang bisa gue bahas dari Lexus 155 yang baru gue beli 2 hari yang lalu.
Akhirnya beli Lexus lagi, ya ampun. Kalau teman-teman suka videonya bisa kalian like. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Jangan lupa di komen kalau misalnya ada yang mau ditanyakan soal Lexus 155 atau Lexus 125. Kalau gue bisa jawab, gue jawab. Gue sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya yang lain. Oke, bye. Orang minggu pagi bukannya lari, naik motor ngider aja. Oke.